Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 65. Saya dari kampus IAIN Kudus, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis Nabi dari segi kualitasnya, guna memenuhi tugas dari Bapak dosen Haji Fuad Riyadi LC MAG, mata kuliah Ulumul Hadis. Bagian hadis Nabi dari segi kualitasnya. Hadis adalah setiap perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa lain, hadis ialah setiap informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ketika kita mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, atau Rasulullah SAW pernah melakukan, secara tidak langsung pernyataan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai hadis. Namun persoalannya, apakah pernyataan tersebut benar-benar kata Rasulullah atau tidak? Karena belum tentu setiap informasi yang mengatasnamakan Rasulullah benar-benar valid, atau yang banyak juga berita tentang Rasulullah dipalsukan untuk kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, mengetahui kebenaran sebuah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah sangatlah penting. Para ulama hadis membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Yang pertama, hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para perawi yang sangat berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan illat. Saya akan melanjutkan dari materi kita yang tadi, Mbak Jana. Saya akan melanjutkan tentang apa itu hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaiannya sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat syadz dan illah. Namun perbedaannya adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan tersebut. Menurut Mahmud Taha, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan illah. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari tugas ini yang tadi Mbak Jana dan Mas Fatihin, dan saya sini akan membahas tentang mengenai hadis dhaif. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Majmu' Baiquni disebutkan hadis hasan adalah wa kullu ma an ratibatul hasan qasira wa huwal dhaifu wa huwal aqsamul kasir, yang artinya setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Dilihat dari definisi di atas, dapat kita pahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya lebih tinggi. Kemudian di bawahnya lagi ada hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis hasan dan hadis sahih dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa
dijadikan sebagai tendensi hukum. Namun, dalam beberapa kasus, para ulama hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fadholiul amal. Wallahu a'lam. Dan terima kasih apabila ada kekeliruan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Bila ada tutur kata yang tidak enak di hati, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.